Masyarul muslimin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Lewat mimbar Jumat, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para hadirin untuk sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya, karena dengan bekal takwa kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Masyarul muslimin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam satu riwayat ketika Siti Fatimah Az-Zahra wafat, digotong oleh 4 orang. Yang pertama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang kedua sahabat Hasan wal Husain, dan yang keempat yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika jenazahnya Siti Fatimah diletakkan di bibir kubur, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berdiri seraya berkata, "Wahai alam barzakh, wahai alam kubur, tahukah kalian siapa yang akan aku persembahkan kepadamu, wahai alam barzakh?" Beliau istri kesayangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, putri kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dari sahabat Hasan wal Husain. Tiba-tiba fasami'u biwadi'an bil qabri yaqul, tiba-tiba mendengar jawaban dari alam barzakh, "Aku gak peduli yang kau bawa siapa, aku gak membutuhkan nasab atau keturunan. Yang aku butuhkan jika kepingin selamat dari himpitanku," kata alam barzakh, "dia harus membawa kebaikan yang banyak. Dia harus membawa hati yang selamat. Dia harus membawa amal soleh yang banyak. Itu baru bisa selamat dari himpitanku." Masyarul muslimin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Faqih Abul Laith As-Samarqandi berkata, "Man arada an yanju min adzabil qabri fa alaihi an yulazima arba'ata asya." Siapa orang yang jika kepingin selamat dari siksa alam kubur, hendaklah mengistiqomahkan 4 perkara. Yang pertama, fa-muhafadzatu 'ala sholati, hendaknya ia mengistiqomahkan sholat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu jangan sampai ditinggal jika kepingin selamat dari azab kubur.
Syukur jika sholat 5 waktu itu dilaksanakan dengan jamaah awal waktu. Di dalam hadis Nabi yang lain, jika seseorang itu mengistiqomahkan sholat jamaah 40 hari tidak ketinggalan Fatihah, dia dapat 2 keuntungan. Yang pertama, tidak disentuh oleh api neraka, dan yang kedua, sampai akhir hayat dilindungi dari sifat munafik. Di dalam riwayat lain, siapa orang yang mengistiqomahkan sholat jamaah isya dan subuh 40 hari tidak ketinggalan Fatihahnya, dia dilindungi dari sifat munafik. Dan jika manusia itu mengerti, mengetahui fadilah sholat isya dan subuh secara berjamaah, dibela-belain walaupun itu sambil ngerangka. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, kata beliau Al-Tanarakan, jika selamat, kepengen selamat dari alam barzakh. Yang kedua, hendaknya sedekah, memperbanyak sedekah. Bahkan di dalam surat Al-Munafiqun, wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Orang yang meninggal itu menyesal, kepingin dibalikin ke alam dunia walaupun sebentar, kepingin sedekah karena saking besarnya pahala sedekah itu. Maka mudah-mudahan kita yang dikasih oleh Allah longgar rezeki, hendaknya kita senang sedekah, karena sedekah itu pahalanya besar, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, jika kepingin selamat dari alam siksa alam barzakh, wa qiraatil Quran, biasakan membaca Al-Quran, istiqomahkan. Kalau nggak kena habis syukur, habis maghrib, kalau nggak kena habis maghrib, habis zuhur, habis asar, istiqomahkan. Karena orang yang senang membaca Quran itu dilindungi dari siksa kubur. Dan Allah sudah berjanji, Rasulullah sudah berjanji bahwa orang yang baca 1 huruf dari Al-Quran, setidaknya paling sedikit Allah balas 10 kebaikan. Dan di hari kiamat nanti kita akan ditolong oleh Al-Quran itu. Kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang keempat, jika kepingin selamat dari siksa alam barzakh, maka faratu tasbih, hendaklah memperbanyak bacaan tasbih. Sekurang-kurangnya sehari jangan sampai kurang dari 100. Rasulullah sendiri yang dijamin oleh Allah itu pun gak kurang dari 100. Lah kalau kita mestinya lebih dari itu. Perbanyaklah membaca tasbih, karena semua itu membebaskan kita insya Allah sebesar dari siksa alam barzakh. Fa innaha tudhi'ul qabra wa tusi'uhu, karena 4 amalan itu menjaga sholat yang 5 waktu, sedekah, baca Quran, dan
perbanyak tasbih, bagian dari meringankan atau menghapus siksa alam barzakh. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah bersabda, ma'aqada asfafid dunya illa wa huwa dhayyikun famahu ariyatun fadhaifu murtahilun wal ariyatu mardudatun. Semua orang di dunia ini adalah tamu. Bahwa hidup kita saat jalan dunia ini laksana seperti tamu sebentar. Kalau dibandingkan dengan alam barzakh yang lebih lama, maka diibaratkan kita ini sebagai tamu. Sedangkan harta seluruhnya adalah titipan. Semua tamu pasti akan pergi. Sedangkan barang titipan itu harus dikembalikan pada pemiliknya. Maka tak ada yang patut kita sombongkan dalam hidup di alam dunia ini. Karena hakikatnya harta, pangkat, jabatan, kekuatan, ketenaran semua hanya titipan. Dan karena titipan maka kita harus menyadari bahwa suatu saat harus kita kembalikan dan harus kita pertanggungjawabkan kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan kita bisa menggunakannya dengan kebaikan, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semuanya husnul khatimah.